Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Perang Badar Kubra. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid menuju ke arah utara untuk tugas pengintaian. Setelah mereka tiba di sebuah tempat di Hawra dan menetap beberapa lama di sana, akhirnya mereka mendapatkan informasi akurat bahwa kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa hasil dagangan sangat banyak sedang dalam perjalanan pulang dari negeri Syam menuju ke Makkah. Mereka segera kembali ke Madinah dan menginformasikan berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Bagi Rasulullah, hal ini merupakan kesempatan emas untuk memberi pelajaran kepada kaum Quraisy, baik secara militer, politik maupun ekonomi. Beliau segera mengumumkan kepada para sahabat bagi siapa yang bersedia hendaknya bersiap menghadang kafilah dagang Quraisy. Rasulullah SAW tidak mewajibkan hal tersebut dan menyerahkan keputusannya kepada para sahabat. Karena itu, tidak semua sahabat saat itu menyambut seruan beliau. Mereka mengira hal tersebut sama seperti pengiriman pasukan sebelumnya, yang hanya memerlukan kekuatan kecil dan tidak mengira akan terjadi peperangan besar. Akhirnya sahabat yang menyatakan kesediaannya berjumlah 314 orang saja. Nah, itu pun mereka tidak mempersiapkannya secara maksimal sebagaimana halnya menghadapi sebuah peperangan. Pasukan penunggang kuda hanya 2 orang, serta onta yang tersedia berjumlah 70, dinaiki secara bergantian oleh 2 atau 3 orang. Kemudian berangkatlah mereka menuju Badar. Sementara itu, Abu Sufyan dengan kecerdikannya yang mengepalai kafilah dagangnya sudah memperkirakan akan terjadi sesuatu. Karena itu, kehati-hatiannya selalu dijaga. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya dia dapat memastikan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya akan menyergapnya. Seketika itu juga dia sewa Domdom bin Amr al-Ghifari untuk segera ke Makkah meminta bantuan. Setibanya di Makkah, Domdom berteriak dengan keras meminta kaum Quraisy untuk membela Abu Sufyan yang terancam sedang diserang Rasulullah dan para sahabatnya. Penduduk Makkah segera bersiap-siap mengirim pasukannya untuk menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan. Akhirnya terkumpul tentara dengan persenjataan sekitar 1.300 orang dan 100 kuda, 600 baju besi, dan sekian banyak onta yang tidak diketahui pasti jumlahnya. Panglima perang dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Lalu berangkatlah mereka menuju kota Madinah. Namun di tengah perjalanan mereka kembali menerima surat dari Abu Sufyan bahwa kafilahnya berhasil menghindar dari serangan atau sergapan Rasulullah. Karenanya dia meminta mereka kembali ke Makkah. Dengan kesombongannya, Abu Jahal menolak kembali ke Makkah. Dia justru bersikeras membawa pasukannya ke Badar. Namun sebagian pasukannya berjumlah 300 orang ada yang kembali ke Makkah dan tidak ikut dalam peperangan Badar. Kini tentara kafir Quraisy tinggal berjumlah 1.000 orang. Setelah mengetahui kedatangan pasukan kafir Quraisy dan mereka semakin dekat ke Badar, sementara kafilah Abu Sufyan telah menghindar semakin jauh tak terkejar, tentara kaum muslimin berada dalam kebimbangan. Akankah mereka harus menghadapi pasukan Abu Jahal yang jumlahnya jauh lebih besar dengan persenjataan lengkap, sementara mereka berjumlah sangat sedikit dengan persenjataan apa adanya? Menghadapi kondisi yang kritis tersebut, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Sebagian pasukan ada yang khawatir menghadapi pertempuran berdarah tersebut, sebagaimana Allah kisahkan dalam ayat-ayatnya, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka memantahmu dengan kebenaran sesudah nyata mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Quran Surat Al-Anfal ayat 5. Nah, setelah bermusyawarah akhirnya mereka bersepakat menghadapi pasukan kafir Quraisy dan siap menanggung berbagai kemungkinan yang terjadi. Maka mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya untuk menghadapi pasukan musyrikin. Rasulullah SAW tetap berupaya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pasukan musuh. Bahkan tampak dari sana bagaimana kecerdikan Rasulullah menggali informasi dengan tetap menjaga rahasia dirinya. Tidak jauh di sekitar markas pasukan kaum muslimin, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan seorang
tua dari suku Arab. Lalu beliau pun bertanya kepada orang itu tentang berita dua pasukan, Quraisy dan pasukan Muhammad. Orang tua tersebut balik berkata, saya tidak akan kabarkan kalian sebelum kalian kabarkan siapa kalian. Jika kamu kabarkan kepada kami akan kabarkan kepadamu siapa kami. Jawab Rasulullah, oh jadi berita tukar berita? Ya. Orang tua itu mulai mengabarkan bahwa jika semua informasi yang dia dengar benar, pasukan Muhammad sudah berada di tempat ini dan ini, sedang pasukan Quraisy sekarang sudah berada di tempat ini dan ini. Setelah selesai mengabarkan hal tersebut, tak lupa orang tua tersebut bertanya kepada Rasulullah, dari mana kalian? Sambil pergi tergesa-gesa, Rasulullah menjawab, dari Ma. Ya. Orang tua itu termangu-mangu sambil bertanya-tanya, suku Ma yang mana? Ma yang di Irak. Di lain waktu pasukan kaum muslimin berhasil menangkap dua orang bocah yang sedang mengambil air untuk memberi minum pasukan Mekah. Terjadilah dialog antara Rasulullah dengan kedua anak tersebut. Ada berapa jumlah mereka? Banyak. Berapa persisnya? Kami tidak tahu. Berapa onta yang disembeli tiap hari? Kadang 9, kadang 10. Kalau begitu jumlah mereka antara 900 hingga 1000 pasukan. Nah, pasukan kaum muslimin terus bergerak menuju Badar agar tiba lebih dahulu dan dapat menguasai sumber-sumber air di Badar. Maka di waktu Isya mereka tiba di sumber air terdekat dan berhenti di sana. Khabbab bin Mundir sebagai ahli strategi militer bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tempat ini? Apakah ini merupakan ketetapan Allah sehingga kita tidak dapat maju atau mundur darinya, atau ini cuma pendapatmu dan siasat perang? Tidak, ini cuma pendapat saya dan siasat perang. Jawab Rasulullah SAW, kalau begitu ya Rasulullah, ini bukan tempat yang cocok. Bangunkan pasukan untuk menuju mata air yang lebih dekat lagi dengan pasukan musuh. Lalu kita bermarkas di sana dan kita rusak mata air lainnya. Lalu kita buat kolam dan kita penuhkan dengan air sehingga kita bisa meminum sedangkan mereka tidak. Engkau memberikan pendapat yang bagus, puji Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dan pasukannya bangkit dan melakukan apa yang diusulkan Khabbab bin Mundir. Setelah itu dibuat panggung untuk tempat Rasulullah yang berfungsi sebagai pusat komando dan antisipasi jika terdesak. Lalu dipilih seorang pemuda bernama Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin pasukan pengawal Rasulullah di pusat komando tersebut. Pada malam harinya Rasulullah SAW memberikan arahan-arahan kepada pasukan. Kemudian beliau melalui malamnya dengan sholat di sebuah pangkal pohon, sementara kaum muslimin dapat tidur dengan tenang, penuh rasa percaya diri untuk menghadapi pertempuran keesokan harinya. Allah pun berfirman, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menakutkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Malam itu tepatnya malam Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sementara itu di kalangan kaum musyrikin atau kafir Quraisy terjadi kegelisahan antara mereka yang berniat mengurungkan peperangan dengan mereka yang tetap bertekad untuk melanjutkan peperangan. Namun atas kemauan keras Abu Jahal, akhirnya mereka menetapkan untuk tetap berperang menghadapi pasukan Rasulullah. Pada hari yang telah ditentukan, kedua pasukan yang telah siap berperang sudah saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Rasulullah segera menyiapkan pasukan perangnya, seraya berpesan kepada mereka agar tidak memulai peperangan kecuali ada komando khusus darinya. Sebelum memulai peperangan, pasukan Quraisy mengeluarkan 3 tentaranya untuk mengajak adu tanding kepada pasukan muslimin. Mereka adalah Utbah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah serta Walid bin Utbah. Menanggapi hal tersebut dari pasukan kaum muslimin keluar 3 orang prajurit dari kalangan Ansor. Namun dengan sombong mereka ditolak oleh 3 prajurit Quraisy tersebut. Mereka meminta lawan yang sebanding dari suku mereka sendiri. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Ubaidah bin Harits, Hamzah bin Abdul Muttalib serta Ali bin Abi Thalib untuk meladeni mereka. Hamzah dan Ali tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengalahkan lawannya.
Sedangkan Ubaidah baru dapat mengalahkan lawannya setelah dibantu oleh Hamzah dan Ali. Sedangkan Ubaidah sendiri luka parah dan kemudian meninggal seusai perang Badar. Setelah perang tanding selesai, kaum musyrikin yang dipimpin para komandannya dengan beringas langsung menyerbu pasukan kaum muslimin. Namun dengan kesabaran, keteguhan, dan mengharap pertolongan Allah, mereka bertahan menghadapi serbuan kaum musyrikin. Rasulullah yang menyaksikan pertempuran tersebut tak berhenti-hentinya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diberikan kemenangan dan pertolongan hingga selendangnya jatuh dari pundaknya. Bahkan beliau pun bersabda, "Ya Allah, jika pasukan ini kalah hari ini maka engkau tidak disembah. Ya Allah, jika engkau kehendaki engkau tidak disembah lagi hari ini." Abu Bakar mengembalikan selendang tersebut kepada Rasulullah seraya berkata, "Cukuplah ya Rasulullah, engkau telah memohon dengan sangat kepada Rabbmu." Kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan kepada hati orang-orang kafir." Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Maka setelah itu datanglah bantuan Allah berupa para malaikat yang datang dengan berbaris. Rasulullah SAW yang mengetahui hal tersebut sangat gembira dan sangat senang, lalu segera memberitahu Abu Bakar yang berada di sampingnya tentang hal itu. Setelah beberapa lama pasukan kaum musyrikin menyerbu, kaum muslimin terus bertahan dengan kokoh dan tidak dapat dilumpuhkan. Bahkan banyak pasukan kaum musyrikin yang menemui ajalnya. Hal tersebut tentu saja membuat mental kaum musyrikin menjadi jatuh. Pada kondisi seperti itulah Rasulullah SAW memberikan komando untuk melakukan serangan balik terhadap kaum musyrikin. Maka dengan semangat yang semakin membara, pasukan kaum muslimin balik menyerbu kaum musyrikin yang sudah melemah semangatnya. Kekuatan kaum muslimin semakin besar dengan bantuan para malaikat dalam barisan mereka, sehingga banyak pasukan Quraisy yang tewas dan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Akhirnya sedikit demi sedikit kekalahan kaum musyrikin semakin tampak. Peperangan sudah mulai berakhir. Pasukan kaum musyrikin banyak yang lari tunggang langgang dikejar-kejar kaum muslimin. Tinggal Abu Jahal dan beberapa orang pasukannya yang melindunginya tetap bertahan dengan kesombongannya. Namun serbuan pasukan kaum muslimin yang bertubi-tubi membuat mereka tumbang satu persatu, hingga akhirnya Abu Jahal terbunuh oleh 2 orang anak muda yang bernama Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Muawwidz bin Afra. Setelah kematian Abu Jahal, peperangan di Badar berakhir dengan kekalahan besar di pihak kaum musyrikin. Di kalangan mereka terbunuh 70 orang. Sebagian besar adalah para panglima dan tokoh-tokoh Quraisy, dan yang tertawan juga 70 orang. Sedangkan di pihak kaum muslimin ada 14 orang yang mati syahid. Penduduk Makkah menerima berita kekalahan pasukan mereka dengan kesedihan mendalam. Namun mereka dilarang meratapi sanak saudara mereka yang mati dalam perang Badar, agar kaum muslimin tidak bergembira dengan keadaan tersebut. Ada kisah unik dalam hal ini. Ada orang tua dari mereka yang kehilangan 3 anaknya. Sudah berhari-hari ingin menumpahkan kesedihannya, namun karena dilarang meratap, hal tersebut dia tahan dalam dirinya. Hingga suatu hari terdengar suara ratapan wanita. Maka orang tersebut memerintahkan anaknya untuk menyelidiki apakah kini sudah dibolehkan meratapi kematian. Ternyata setelah diselidiki, wanita tersebut sedang meratapi ontanya yang hilang. Setelah peperangan, Rasulullah SAW masih menetap di Badar selama 3 hari. Saat itu tempat terjadi perbedaan di kalangan para sahabat tentang ghanimah perang. Karena ada sebagian sahabat yang langsung berhadapan dengan musuh dan mengumpulkan ghanimah, ada sebagian lagi yang menjaga Rasulullah sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya Rasulullah meminta semua ghanimah dikumpulkan. Dalam hal ini turunlah wahyu dari Allah yang berbunyi, "Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." Setelah 3 hari, Rasulullah SAW dan pasukannya bergerak kembali ke Madinah dengan membawa ghanimah dan tawanan perang. Di tengah perjalanan, harta rampasan perang yang sebelumnya beliau kumpulkan dibagi sama rata kepada pasukannya
setelah sebelumnya diambil seperlimanya. Setiba di Madinah, pasukan disambut meriah oleh kaum muslimin penduduk Madinah. Di sisi lain, hal tersebut menimbulkan ketakutan musuh-musuh Islam di Madinah dan sekitarnya. Maka banyak di antara penduduk Madinah yang masuk Islam. Termasuk di antaranya adalah Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya menyatakan masuk Islam secara lahir, namun dalam hati mereka munafik. Sejumlah tawanan perang Rasulullah SAW bagi kepada para sahabatnya dengan pesan agar diperlakukan dengan baik. Mengenai kaum musyrikin yang menjadi tawanan perang, Rasulullah meminta pendapat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar berpendapat agar mereka memberikan tebusan untuk kebebasan mereka, sedangkan Umar berpendapat agar mereka semuanya dibunuh saja. Akhirnya Rasulullah lebih condong kepada pendapat Abu Bakar. Maka setiap tawanan diperintahkan untuk membayar 4.000 dirham sebagai tebusannya. Sedangkan mereka yang tidak memiliki harta, sebagai tebusannya diperintahkan untuk mengajarkan kaum muslimin baca dan tulis hingga mampu. Namun demikian, keputusannya Allah kehendaki sebenarnya adalah apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Maka keesokan harinya Allah turunkan ayat yang menegur keputusan tersebut, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, "Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiya, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil." Quran Surat Al-Anfal ayat 67-68. Kisah tentang perang Badar ini banyak Allah kisahkan dalam Surat Al-Anfal. Pengaruh perang Badar sangatlah banyak sekali. Kemenangan kaum muslimin di sisi lain menimbulkan sikap permusuhan di berbagai kalangan. Kaum musyrikin Makkah menyatakan secara terang-terangan kesiapan mereka untuk membalas kekalahan pada perang Badar. Kelompok Yahudi secara terang-terangan menampakkan kebencian terhadap kaum muslimin meskipun mereka telah terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Kaum munafik itu kelompok yang berpura-pura masuk Islam, padahal sebenarnya mereka membenci dan memusuhi Islam. Mereka tidak kalah berbahaya dari yang lain. Lalu kelompok masyarakat Badui yang belum masuk Islam, yang merasa khawatir dengan kemenangan Islam, akan membuat mereka tidak banyak berkutik untuk menjara barang-barang dagangan para saudagar yang lewat di kampung-kampung mereka. Itu adalah kisah perang Badar yang sangat luar biasa, bagaimana kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari kaum kafir Quraisy bisa mengalahkan mereka atas izin Allah dan diberikan bala bantuan oleh para malaikat. Nah, itu saja mungkin dari kami. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kisah tersebut. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.